Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah telah Kau hantar kami ke masjid ini. Di sini kami membaca ayat-ayat tanda kebesaran-Mu sehingga tersibaklah tirai, jelaslah kerajaan langit dan jelaslah kerajaan bumi. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subuh ini coba kita bahas ayat surat At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turisini wa hadzal baladil amin. Demi pohon tin, demi buah zaitun, demi bukit Tursina, dan demi negeri Makkah. Kalau kita lihat, Allah itu bersumpah dengan 4 hal ini. Buah tin itu, pohon tin itu banyak di Damaskus. Di Damaskus itu, kalau kita lihat sejarahnya, adalah tempatnya Nabi Nuh menyampaikan syiarnya. Jadi seakan-akan kalau disebut Nabi Tin itu mengingatkan sejarah, dan juga seakan-akan Allah itu bersumpah juga dengan atas nama Nabi Nuh. Wat-tini waz-zaitun. Zaitun itu banyak di tempat kelahiran Nabi Isa. Dan di sana kita lihat seakan-akan Allah itu bersumpah demi Nuh, demi Nabi Isa. Kemudian Turisini, demi bukit Tursina. Tursina itu tempatnya Nabi Musa menerima ayat. Kemudian demi negeri yang aman dan makmur, itu kota Mekah. Kota Mekah itu tempatnya Nabi Muhammad menyampaikan risalah. Jadi ini menjadi penting karena wat-tini waz-zaituni wa turisini wa hadzal baladil amin. Demi tin, demi zaitun, demi Tursina, demi negeri Makkah. Dapat juga ditafsirkan sebagai demi Nuh, demi Isa, demi Musa, demi Muhammad. Dan kita kenal keempat-empat rasul itu adalah rasul yang utama. Lantas Allah mengatakan, untuk apa sumpah ini? Allah bersumpah bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar. Benar-benar sungguh. Di sini bertemu 2 kalimat. Laqad, la itu sungguh-sungguh benar. Qad itu juga benar. Sungguh-sungguh benar. Jadi ada 2 kata-kata sungguh-sungguh benar. Jadi benar-benar sungguh diciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Kenapa manusia itu dikatakan sebaik-baik kejadian? Karena dalam tubuhnya itu ada yang berasal dari tanah, jasmaninya. Kemudian pada jasmani itu ditiupkan ruhnya. Karena ada ruh Allah inilah, maka jasmani dan rohani itu dikatakan sangat mulia, sangat baik kejadiannya, karena ke dalam tubuh itu ada roh Allah yang ditiupkan. Makanya kalau kita lihat, orang itu akan menjadi lebih mulia apabila mengutamakan rohaninya yang berasal dari Allah.
Dan itu mencapai nilai-nilai malaikat, nilai-nilai yang sangat suci, nilai yang terbaik. Sebaliknya juga sifat-sifat kebinatangan. Dan kalau dia mencapai sifat-sifat kebinatangan, maka dikatakan lainnya lakat watini wa zaitini wa turisini wa hadzal baladil amin lakat khalaqnal insana fi ahsanil takwin summa radadnahu asfala safilin. Kemudian dia dihinakan, dijatuhkan serendah-rendahnya kalau dia itu memang memperturutkan kehendak hawa nafsunya itu. Makanya kita lihat soal kejadian manusia itu, kalau di surat Al-Mu'minun itu dikatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Dan kalau kita lihat memang di tanah itu yang saripatinya itu yang terbaik di antara itu adalah yang dicari oleh akar, oleh urat, oleh akar tumbuh-tumbuhan itu mencari mana yang terbaik, mana yang terbaik. Kemanapun perginya tapi selalu dicari oleh akar kayu itu. Dan yang terbaik itu disaring, diambil dan dibawa ke batangnya. Dari batangnya terus ke daun. Dari daun itu diproses dengan proses klorofil, dan yang terbaik diantaranya itu oleh daun itu sebagian diberikan ke batang, sebagian diberikan. Yang terbaik diantara yang terbaik itu dijadikan buah. Di buah itu adalah hasil godokan yang terbaik dari min sulalatin min tin itu. Dan yang terbaik dari buah itu itulah yang dimakan oleh manusia. Dimakan oleh manusia, masuk ke dalam lambung. Di lambung diproses lagi, yang tidak baiknya, yang ampas-ampasnya keluar melalui berak, yang baiknya itu diserap melalui darah. Di dalam darah itu ditawar lagi, kalau dia mengandung racun, dia mengandung yang hal-hal yang unsur kurang baik, maka dia diseleksi oleh hati. Semua yang racun-racun itu dinetralisir oleh hati. Yang tidak beracun itu nanti masuk ke dalam pembuluh darah lagi, terus ke jantung, dari jantung disebarkan ke seluruh tubuh. Dan yang terbaik di antara yang disebarkan di seluruh tubuh itu, itulah yang masuk ke dalam testis, yang masuk ke dalam bibit laki-laki, dan masuk ke dalam bibit perempuan, ke ovarium. Ke dalam testis bagian laki-laki, kepada ovarium bagian perempuan. Dari keduanya itulah nanti, kalau dia bergabung, yang terbaik daripada laki-laki, yang terbaik dari perempuan, itu bergabung menjadi satu, itu yang disebut dengan pembuahan. Jadi yang terbaik itu dari laki-laki menjadi sperma, yang terbaik zat-zat makan itu bagian perempuan menjadi telur, menjadi ovum, telur dan sperma itu bergabung. Maka dikatakanlah kejadian manusia itu sangat-sangat baik. Dan manusia itulah nanti yang merendahkannya karena perangai dan perbuatannya. Makanya kalau kita menyadari itu sangat baik, dan dalam proses kejadiannya, setiap bulan wanita itu keluar yang namanya ovum, yang keluar namanya telur. Dan untuk telur itu sebetulnya ada ratusan buah telur lagi yang diolah untuk menjadi satu. Jadi satu itu sesungguhnya adalah ovum yang paling unggul, yang paling baik di antara telur-telur itu. Dan telur yang satu inilah yang setiap bulan masa itu ya yang dibuahi. Andaikan sebetulnya masing-masing sel telur itu, masing-masing yang akan jadi telur itu mempunyai hak yang sama untuk menjadi telur. Di ovarium yang sama, dapat darah yang sama, dapat makanan yang sama, dapat oksigen yang sama. Tapi Allah hanya mengatakan cuma satu yang masak. Ini sebagai iktibar bahwa yang satu itulah yang terbaik. Makanya dalam sistem tubuh itu, kalau ada satu yang masak, maka yang lain, yang ratusan yang lain itu menyerahkan diri kepada yang satu ini. Inilah yang akan tumbuh.
Dan kemudian di sperma itu pun juga demikian. 250 juta dia pergi. Makanya kita katakan di antara 250 juta itu hanya satu yang akan menjadi. Satu itu artinya itu yang terbaik. Jadi kalau kita lihat walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa kejadian manusia itu memang terseleksi yang terbaik dan antara semua yang terbaik. Jadi sebelum lahir kita itu sudah merupakan yang terunggul dari bibit telur, yang terunggul dari bibit sperma. Yang terunggul itulah yang menggabung menjadi satu, dan itu yang dikatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsanil taqwim. Kemudian yang terbaik inilah di antaranya itu tetap diseleksi lagi. Ada yang keguguran, ada yang jadi mola, ada yang jadi cacat, ada yang bermacam-macam, kemudian itu digugurkan lagi. Tinggallah terseleksi yang bagus. Yang bagus inilah yang kita pelihara, dan inilah yang sekarang masuk ke masjid ini menjadi bibit-bibit unggul dan bibit-bibit yang terbaik. Kenapa ini yang terbaik? Karena yang lain-lain di waktu hujan ini sudah menyerah, nggak pergi dari ke masjid. Jadi inilah mungkin inti daripada yang terbaik itu, akhirnya dia menyerahkan dirinya kepada Allah dan mengutamakan kebutuhan rohaninya, mengutamakan makan rohaninya dibandingkan dengan kebutuhan hawa nafsunya. Dikalahkannya hawa nafsunya, dia masuk ke masjid ini, dan di sini dia menjadi yang terbaik, yang tersehat. Karena hanya orang sehat yang bisa menempuh jalan yang seperti ini. Mudah-mudahan inilah yang kita minta kepada Allah, kita selalu dalam pilihan yang terbaik, menjadi yang unggul di antara yang unggul itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.